Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh nisepuh dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami hormati para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik. Insyaallah akan melanjutkan di kajian sebelumnya, yakni dengan tema Ulil Amri dalam Al-Quran. Untuk Ulil Albab, mohon maaf, untuk tema pada siang hari ini yaitu Ulil Albab dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jamaah yang nanti ingin bertanya kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, bisa langsung ditanyakan, dan bagi kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik dengan tema Ulil Albab dalam Al-Quran bersama Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu Ulul Albab di dalam Al-Quran. Ini tema baru setelah sebelumnya kita mengangkat tema yaitu Ulul Amri di dalam Al-Quran. Ini sama-sama menggunakan kata uli yang kita ketahui artinya itu adalah ashab, yaitu orang-orang yang mempunyai. Ulil amri artinya adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh, mempunyai tanggung jawab, mempunyai urusan-urusan masyarakat. Sementara kalau ulil albab ini terdiri dari dua kata yaitu uli dan albab. Uli artinya adalah ashab, yaitu orang-orang, sementara albab itu bentuk jamak atau plural dari kata lab dan lub. Kalau lab artinya itu adalah akal, pemikiran, penalaran, sementara kalau lub itu artinya adalah inti al-khulasah, yaitu yang sesuatu yang tersaring, saripati. Dengan demikian kalau kita rangkai kata ulul albab itu adalah orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang melihat segala sesuatu dari saripatinya,
orang-orang yang melihat segala sesuatu dari intinya, orang-orang yang pemikiran dan penalarannya itu adalah penalaran yang murni, penalaran yang jernih, penalaran yang genuine, ya. Nah, itu adalah ulil albab. Kenapa demikian? Karena yang namanya orang yang berakal itu ada orang yang di dalam menalar atau mengakal sesuatu itu hanya dari sisi luarannya saja, dari sisi penampakannya saja, tidak melihat dari sisi substansi, tidak melihat dari sisi saripati dari suatu permasalahan. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa ulil albab itu adalah kelompok atau komunitas orang-orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena potensi atau kompetensi yang mereka miliki itu adalah istimewa. Di samping itu cara menggunakan kompetensi tersebut juga istimewa. Orang yang mempunyai kompetensi yang istimewa atau ulil albab disebut sebagai orang yang mempunyai kompetensi istimewa. Ini berarti dia sudah menjalani suatu latihan-latihan, suatu pembelajaran, suatu gemblengan, sehingga mereka sampai pada taraf di mana mereka mempunyai kompetensi yang istimewa yang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan. Kalau kita analogikan dengan dunia akademik, ya. Itu orang kalau S1 strata 1 itu kompetensi keilmuan mereka itu hanya masih bersifat umum, masih bersifat kulit-kulitnya saja, masih bersifat kulit-kulitnya saja. Diajari usul fikih, ya hanya usul fikih yang sederhana, yang kulit-kulitnya saja. Diajari fikih, ya hanya sekedar fikih yang yang ada pendapat ini, ada pendapat itu. Diajari tauhid, diajari sejarah, diajari ini dan itu hanya sekedar gambaran-gambaran luar, gambaran-gambaran umum, dan gambaran-gambaran lahir. Sementara kalau sudah tingkat magister atau takhossus, magister itu bahasa Arabnya adalah takhossus, ya. Kalau sudah takhossus itu sudah fokus, keilmuannya itu sudah fokus. Jadi yang menjadi fokus keilmuannya itu adalah misalnya fikih, maka dialah atau fikihlah yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk melihat, untuk memandang segala aspek yang ada di sekitarnya. Fikih di dalam Al-Quran, fikih di dalam hadis, fikih di dalam sejarah, fikih di dalam tauhid, fikih di dalam, itu namanya takhassus, ya. Atau kalau orang memilih jurusan usul fikih misalnya, ya, usul fikih kaitannya dengan Al-Quran, usul fikih kaitannya dengan hadis, usul fikih kaitannya dengan akhlak, usul fikih kaitannya dengan sejarah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada tingkatan berikutnya yaitu tingkatan doktorah, tingkatan doktor, tingkatan S3. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-alim, ya, al-alim. Dan kalau tingkat doktoral disebut dengan al-alimiyah, yaitu orang yang
mempunyai kompetensi dan kapabilitas, yaitu kealiman. Nah, itu bagaimana? Kalau orang sudah pada tingkat yaitu al-alim atau doktor, itu artinya adalah bahwa orang tersebut sudah melihat segala sesuatu dari sisi substansinya, dari sisi maqasidnya, dari sisi intinya, dari sisi sesuatu yang terdalam dari ilmu tersebut. Maka dalam dunia fikih misalnya, dalam dunia fikih, karena dia itu melihatnya itu adalah dari sisi inti dari fikih, maka keluarlah yang namanya maqasidus syariah. Karena orang melihat syariat dari sisi intinya, maka dia akan menemukan yaitu sisi hakikatnya. Ibaratnya orang beribadah itu tidak lagi karena itu adalah sebagai kewajiban, tapi ibadah itu adalah suatu kebutuhan yang ukurannya adalah sama dengan orang yang membutuhkan makanan. Nah, membutuhkan makanan, kalau dia tidak makan maka dia akan mati. Kalau dia tidak beribadah maka dia juga akan mati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum ayyut'imun wa ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Nah, ini sama. Jadi ukurannya adalah sama. Jadi orang yang sudah pada tingkatan tertinggi itu adalah ketika dia itu beribadah. Ketika dia itu beribadah, itu seakan-akan kalau tidak beribadah itu adalah mati dan kejang-kejang. Ini dialami oleh para sahabat ya. Para sahabat itu kalau sudah mendekati waktu sholat, kalau sudah mendekati waktu sholat itu tubuh mereka itu menggigil. Tubuh mereka menggigil karena apa? Membayangkan sebentar lagi akan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kalian ya, anak muda yang lagi kasmaran, sudah kencan nanti akan bertemu jam 3 sore, maka jam 2 itu sudah menggigil karena mau ketemu dengan kekasihnya. Ya itu kayak gitu itu. Kayak gitu itu ya. Nah, ini adalah gambaran dari ulil albab. Gambaran dari ulil albab itu adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi keilmuan, mempunyai kompetensi penalaran yang sudah taraf paripurna, dan juga orang-orang yang melihat segala sesuatu itu tidak hanya dari sisi kulitnya, tapi melihat segala sesuatu itu dilihat dari sisi intinya, dari sisi intinya. Nah, ini adalah pemaknaan ulil albab dari sisi bahasa. Kita akan melihat bagaimana penggunaan Al-Quran terhadap ulil albab. Baik, yang pertama yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Qisas itu artinya adalah pembalasan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi
wal unsa bil unsa. Kisos itu adalah pembalasan yang setimpal. Nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka, retaknya hidung dibalas dengan retaknya hidung, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kisos itu dikaitkan dengan ulil albab. Kenapa demikian? Karena ketika kisos itu hanya dilihat dari sisi luarannya, maka kisos itu adalah suatu hukuman yang kejam, hukuman yang sadis. Akan tetapi, kalau kisos itu dilihat dari sisi substansinya, dilihat dari sisi maqasidnya, yaitu hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa, hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan, maka kisos itu adalah hukuman yang paling ideal. Dan yang bisa mengetahui bahwa kisos itu adalah hukuman yang ideal, itu adalah hanya orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang melihat permasalahan kisos itu dari sisi substansinya, dari sisi maqasidnya, tidak dari sisi luarannya belaka. Al-Baqarah ayat 179 ya, itu memberi pesan kepada kita, kalau kita ingin menjadi ulil albab, maka di dalam memandang hukum, di dalam memandang hukum yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, itu harus melihat ya, harus melihat maqasid dan substansi dari hukum tersebut. Dalam satu riwayat diriwayatkan pernah suatu ketika Sayyidina Umar mencambuk putranya yang ketahuan minum minuman keras. Diceritakan istri beliau itu memohon-mohon supaya anaknya itu tidak dicambuk sedemikian rupa. Apa jawab dari Sayyidina Umar? Jawab dari Sayyidina Umar adalah, kenapa kita harus kasihan? Kenapa harus kasihan kepada orang ini? Apakah dia tidak merasa kasihan terhadap dirinya ketika dia minum minuman keras? Kenapa kita harus malu terhadap kenapa kita harus menjaga perasaan malu si anak ini? Apakah dia tidak malu ketika melakukan perbuatan dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, dan yang namanya hukuman itu adalah dalam rangka supaya orang itu menjadi jera, supaya orang itu tidak melakukan perbuatan buruk lagi. Orang yang sampai melakukan perbuatan buruk atau pelanggaran-pelanggaran, itu artinya orang tersebut itu sedang tersesat jalan. Dan orang kok sampai tersesat jalan, itu artinya dia itu tidak menyadari bahwa dia itu sedang melakukan kesalahan. Ibaratnya kita semua itu berbondong-bondong dari sini mau menuju ke Demak, seret. Jalannya adalah lurus. Jalannya lurus. Kok kemudian ada yang belok ke kiri? Pertanyaannya adalah, ketika kita melihat ada sekelompok orang yang belok ke kiri, itu kita biarkan atas nama menjaga
hak asasi atas nama menjaga kebebasan mereka berbuat, atau kita luruskan meskipun cara meluruskannya barangkali tidak mengenakkan, barangkali tidak membuat mereka senang? Tentu saja jawabannya adalah yang kedua. Tentu saja jawabannya adalah yang kedua. Yaitu apa? Tetap harus kita ingatkan supaya orang-orang tersebut itu menempuh jalan yang lurus. Nah, yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas keji, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Inti dari ayat ini atau highlight yang harus kita sorotkan ke dalam ayat ini yaitu tentang permasalahan bekal. Ayat ini sebagaimana pernah saya sampaikan, ini asbabun nuzulnya adalah bahwa pada saat itu jamaah haji dari Yaman, ya, orang-orang Yaman yang melakukan jamaah haji, itu mereka tidak membawa bekal dengan alasan bahwa mereka akan tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkatnya itu bonek modal nekat. Bonek modal nekat. Sing penting berangkat haji wis nganggo baju loro, celana loro, nganggo kain ihram, wis ora nggo bekal paling ya cukup sehari, ya. Bekal paling cukup sehari. Kemudian di Mekah mereka berkoar-koar, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat ke sini adalah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji, menyambut seruan Allah, menyambut panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan saya yakin Allah tidak akan membiarkan kami dalam kelaparan. Yes. Tapi apa komentar dari Allah Subhanahu wa taala, komentar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tawakal ya tawakal. Tawakal ya tawakal. Tapi sing jenenge lelungan yang namanya bepergian jauh dan dalam waktu yang lama, iku ya kudu tetap nggawa bekal. Apa yang kamu sebut sebagai tawakal itu sebetulnya bukan tawakal, tapi tawakul, tawakul. Cara bahasa Jawanya ya jelas, yaitu bonek bondo nekat. Itu jenenge bondo nekat. Intinya adalah bahwa kita di dalam berhaji itu harus punya bekal. Tapi bekal yang utama itu adalah takwa. Ini tidak berarti bahwa kita itu hanya membawa ketakwaan tanpa membawa bekal-bekal material, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah bekal material juga iya, akan tetapi bekal ketakwaan itu harus di atas segalanya. Dengan demikian
di sini ada keseimbangan antara ikhtiar dan doa, antara al-azm dan tawakal, antara usaha manusia dengan kepasrahan atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan karakteristik dari ulil albab. Jadi orang yang mempunyai karakteristik, mempunyai ciri-ciri sebagai ulil albab, itu adalah orang yang memadukan antara ikhtiar dan doa. Orang yang memadukan antara al-azm dan at-tawakkul. Orang yang memadukan antara usaha manusia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kita bisa melihat, yaitu di dalam surah Ali Imran. Ini surat yang sangat populer. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ini ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah bahwa orang-orang kebanyakan, orang-orang awam itu biasanya kalau melihat langit itu hanya dilihat dari sisi keindahannya. Kalau melihat bumi itu dilihat dari sisi bagaimana bisa dieksploitasi, bagaimana bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menanam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan sebagainya, sehingga bisa untuk digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Itu biasanya orang berpikirnya semacam itu. Biasanya berpikirnya adalah semacam itu. Nah, Al-Quran sebagaimana sering saya sampaikan, ciri khas dari Al-Quran itu adalah dia itu berbicara tentang sesuatu itu secara proporsional. Secara proporsional, secara adil. Dan di samping itu Al-Quran itu adalah at-tamkin. At-tamkin artinya apa? Pemberdayaan. Jadi kalau biasanya orang melihat langit dan bumi, melihat siang dan malam, itu hanya sekedar dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan sesaat. Maka Al-Quran memberdayakan otak manusia, memberdayakan potensi dan penalaran manusia, supaya di dalam melihat langit dan bumi itu melihat bagaimana bumi diciptakan, bagaimana langit diciptakan. Sehingga apa? Sehingga itu nanti akan terrefleksi di dalam diri mereka, terrefleksi di dalam diri mereka bahwa ketika orang bisa melihat keagungan langit, kebesaran langit, keindahan bumi, kemudian mereka berpikir bagaimana langit diciptakan, bumi diciptakan, mereka jadi akan sadar. Jadi akan sadar bahwa kita sebagai manusia tidak semestinya berbuat sombong. Tidak semestinya manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulil albab itu berbeda dengan kebanyakan orang, kebanyakan manusia biasa yang ketika melihat langit dan bumi
itu hanya melihat dari sisi-sisi keindahan, sisi-sisi kemanfaatannya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia secara langsung. Sementara kalau ulul albab itu melihat itu dari sisi siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, bagaimana penciptaan langit, bagaimana penciptaan bumi. Ayat senada kita bisa melihat ya di dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah orang-orang melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Kenapa demikian? Kenapa harus ada ayat semacam itu? Suruh melihat bagaimana unta itu diciptakan. Itu karena kebiasaan orang Arab di dalam melihat unta itu hanya melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi, sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ketika orang Arab melihat unta, maka yang dipikir adalah berapa kuintal dagingnya, seberapa kuat dia bisa diajak untuk berjalan dan bepergian. Hanya seputar itu saja. Hal-hal yang sifatnya adalah konsumtif. Oleh karena itu, Al-Quran datang untuk memberdayakan penalaran manusia. Unta jangan hanya dilihat dari sisi konsumtif, tapi harus dilihat dari sisi produktif. Unta kok bisa hebatnya kayak begitu ya? Bagaimana sih cara menciptakan unta? Bagaimana sih cara menciptakan sesuatu sebagai alat transportasi? Al-Quran memberdayakan otak kita supaya kita di dalam melihat suatu objek tidak hanya melihat secara konsumtif, tapi juga harus produktif. Dan kebiasaan kita ya, kebiasaan kita sebagai orang-orang Jawa, wong Indonesia, itu kalau melihat sesuatu yang baru, melihat Alphard misalnya ya, melihat Pajero, itu yang dipikir itu adalah bagaimana aku bisa memiliki mobil itu. Bagaimana rasanya kalau aku menaiki mobil itu? Berbeda dengan orang Cina. Kalau orang Cina melihat ada mobil baru bikinan Jepang atau bikinan Eropa, maka yang dipikir adalah bagaimana menciptakan mobil itu. Bagaimana Alphard itu diciptakan. Nah, kemudian apa? Kemudian dia berpikir bagaimana membuatnya, bagaimana menirunya. Jadi sesungguhnya orang-orang Cina itu adalah orang yang lebih mengamalkan ayat ini daripada kita. Mengamalkan ayat ini daripada kita. Kita melihat ada orang pakai baju bagus, pakai baju koko ya. Maka yang terbayang bagi kita adalah, wah, berapa harganya? Pantas gak kalau aku memakainya? Tapi kalau orang Cina melihat bagaimana baju itu dibuat, bagaimana baju itu dibuat, ini kalau dijual, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat itu adalah ayat yang sering kali kita dengar, yang sesungguhnya artinya adalah bahwa kita kalau melihat sesuatu itu berpikir secara produktif,
yaitu bagaimana bisa meniru untuk menciptakan. Tiap hari kita melihat langit, tiap hari kita melihat bumi, tapi kita tidak pernah berpikir tentang penciptaan langit. Langit itu apa? Langit itu atap. Oh, berarti supaya untuk berteduh kita buat atap. Dan yang bisa melakukan semuanya itu adalah ulil albab. Nah, kita bisa melihat diri kita ya. Kita bisa melihat diri kita. Apakah kita terhadap alam semesta itu termasuk ulil albab? Ataukah orang yang cuman bisa menalar? Ataukah hanya sebagai orang yang bisa menikmati? Paling tidak ada 3 golongan itu. Paling tidak ada 3 golongan itu. Jadi kita melihat rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, langit, gunung, bumi dan sebagainya. Kita termasuk orang yang hanya bisa menikmati, ataukah orang yang bisa memikir-mikir saja, ataukah orang yang bisa memproduksi? Kalau memproduksi berarti apa? Itu adalah tingkatannya ulil albab. Bumi tidak hanya sekedar kita nikmati, tapi bagaimana bumi itu harus kita ciptakan. Menciptakan bumi maksudnya gimana? Menciptakan bumi itu artinya adalah mereboisasi, menjadikan supaya bumi itu tetap sebagai bumi, menjadikan langit tetap sebagai langit, yang mana langit itu adalah pelindung, pengayom, atap bagi kita. Itu maksudnya. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tempat kita berteduh. Bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai firash, sebagai mata', sebagai mustaqor, sebagai tempat tinggal. Itu jadi ulil albab itu berpikirnya adalah bagaimana bumi itu tetap sebagai bumi, langit tetap sebagai langit dengan fungsinya yang bermanfaat bagi kita. Baik, ada pertanyaan? Baik Pak Yai, di sini ada pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib dari Telogosari. Izin bertanya, apa ciri-ciri ulil albab sesuai apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail dalam Al-Quran tentang ulil albab? Seperti itu. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Al-Quran menjelaskan secara detail tentang ulil albab ya? Yaitu karena apa? Karena kebanyakan manusia itu adalah lahum sam'un, mempunyai pendengaran tapi tidak menggunakannya dengan baik, mempunyai penglihatan tapi tidak menggunakannya dengan baik, mempunyai kolbun tapi tidak la yafqahun, tidak menalarnya dengan baik. Jadi penjelasan secara detail dari Al-Quran tentang ulil albab itu dalam rangka yaitu untuk menyadarkan umat manusia supaya apa? Supaya bisa menggunakan nalar dan akal budinya secara baik dan secara maksimal. Jadi gitu ya. Ada pertanyaan dari santri? Makin?
Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian kita dan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA atas kajian untuk pada siang hari ini dengan tema Ulil Amri dalam Al-Quran. Baik kaum muslim, sekali lagi jangan lewatkan kajian siang Jumat setiap Jumat pada sholat Jumat, tentunya di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Terima kasih atas atensinya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.